Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali pagi hari ini kembali bersama marilah kita pujikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah kepada-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam marilah kita wassalkan kepada pembawa risalah dinul Islam sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman. Kepadanya marilah senantiasa untuk kita selalu bersalawat dan salam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga kita yang selalu bersalawat kepadanya kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah, salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. Bulan-bulan yang mulia sudah kita lewati, bulan Zulqaidah, sekarang bulan Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Kita akan mengakhiri tahun 1447 Hijriah dan akan berganti dengan tahun yang baru, tahun 1448 Hijriah. Tidak terasa ya. Insyaallah tahun lama akan kita tinggalkan, akan berganti dengan tahun yang baru. Bergantinya tahun berarti bertambah umur, tapi jatahnya kurang. Nah, sudah Pak. Oleh karena itu, mari sama-sama kita untuk mengisi umur yang Allah berikan ini untuk berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki bulan Muharram, memasuki tahun yang baru, maka kita ketahui lebih dahulu apa syariat-syariat yang dianjurkan untuk kita kerjakan di bulan Muharram nanti. Nah, bulan Muharram ini juga termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna indata syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu adalah 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Di antaranya adalah 4 bulan yang Allah muliakan. Nah, salah satu di antaranya adalah bulan Muharram ini. Jadi 4 bulan itu 3 bulan yang beriringan letaknya, berurutan letaknya, dan 1 bulan yang terpisah.
yang beriringan 3 bulan, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Satu yang terpisah adalah bulan Rajab. Nah, ada amalia-amalia yang bisa kita kerjakan pada bulan Muharram nanti. Di antaranya adalah yang pertama puasa Asyura. Asyura mengambil kata dari asyara, artinya hari ke-10 di bulan Muharram. Puasa Asyura adalah puasa pada hari ke-10 di bulan Muharram. Adapun keutamaan ataupun keistimewaan puasa ini adalah puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Rupanya puasa Muharram ini adalah puasa yang paling utama setelah ibadah puasa Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan." Puasa yang paling utama adalah puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan. Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, ialah puasa pada bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal faridati sholatul laili, dan sholat yang paling utama sesudah sholat fardu ialah sholat malam. Nah, ini yang pertama adalah puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan haram, dan sholat yang paling utama sesudah sholat fardu ialah sholat malam. Nah, mudah-mudahan amaliah-amaliah ini bisa kita untuk mengerjakannya. Ya, yang utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sholat yang paling utama adalah setelah sholat fardu, sholat malam. Malam-malam pasang alarm, minta bangunkan sama istri, kalau alarmnya tidak terdengar, bangunlah, masuk kamar mandi, cuci muka, langsung nyetel TV. Rupanya baru mulai Piala Dunia, ya dah. Kirain nak sholat malam, rupanya nak nonton pertandingan Piala Dunia. Hari Asyura adalah hari ketika Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dalam kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, jadi keistimewaan puasa pada bulan Muharram, yakni terkhusus pada hari ke-10 bulan Muharram itu adalah terjadi peristiwa yang luar biasa pada diri para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika pada tanggal 10 Muharram itu Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ibnu Abbas meriwayatkan hal ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di kota Madinah. Qadimal Madinata fawajadal Yahuda siyaman yauma Asyura. Beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura. Orang-orang Yahudi berpuasa pada hari ke-10 di bulan Muharram itu.
Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya kepada mereka. Jadi Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi yang berpuasa itu, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Hari apakah ini yang kalian berpuasa di dalamnya? Jadi orang Yahudi itu rupanya puasa juga. Bukan kita saja yang berpuasa. Jadi Rasulullah karena keheranannya ditanya, hari apa ini? Sehingga kalian berpuasa di dalamnya. Qalu hadza yaumun azimun anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa fir'aun wa qaumahu fasamuhu Musa syukran. Jadi dijawablah oleh orang Yahudi tadi. Mereka menjawab, hari ini adalah hari yang agung. Yaumun azimun, hari yang agung. Anjallahu, hari ketika Allah memenangkan Nabi Musa. Anjallahu fihi Musa wa qaumuhu wa gharraqa fir'aun. Hari ketika Allah memenangkan Musa dan kaumnya serta menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Nah, jadi ada kalau kita istilah dengar anak-anak sekarang itu sedang main games, ya lah. Anjay katanya. Mungkin mengambil dari bahasa ini. Anjallahu. Ya, anjay itu rupanya maknanya kemenangan. Anjallahu, Allah memenangkan. Anjay, menang gitu. Jadi dari bahasa ini ya dak. Sebagian lagi yang mentafsirkan ya, entah wallahu alam dari mana datangnya, itu bahasanya nauzubillah ya, anjing katanya. Nah, jadi Allah memenangkan Nabi Musa dan kaumnya serta menenggelamkan Fir'aun serta kaumnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi. Maka Musa berpuasa pada hari itu untuk menyatakan rasa syukurnya. Jadi Nabi Musa juga berpuasa pada hari ke-10 di bulan Muharram itu, hari Asyura, atas syukurnya kepada Allah karena sudah menang atas Fir'aun dan Fir'aun tenggelam bersama kaumnya di Lautan Merah. Dan kami pun ikut berpuasa. Jadi orang-orang Yahudi ini ngikut dengan nabinya. Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu, dan kami pun ikut, kata orang Yahudi tadi, berpuasa pada hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami lebih berhak, kata Rasulullah, dan lebih utama untuk memuliakan Musa daripada kalian. Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari itu. Nah, jadi kisah perjalanan perjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, puncaknya pada tanggal 10 Muharram itu, ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Lalu Nabi Musa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berhadapan dengan lautan. Di belakang musuh sedang mengejar, di depan ada lautan, bagaimana mau melewatinya? Nah, maka berdoalah Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk mengetuk lautan itu dengan tongkatnya. Maka terbelahlah lautan itu. Maka Nabi Musa pun melewati lautan tersebut bersama kaumnya.
Kemudian ketika sudah di ujung lautan itu, Allah perintahkan kembali Nabi Musa untuk mengetuk kembali tongkatnya ke lautan tersebut. Rupanya hal ini diikuti oleh Fir'aun. Ini kesempatan mumpung belum tertutup lagi lautan itu. Lewatlah Fir'aun. Sudah di pertengahan itu Allah perintahkan Nabi Musa untuk mengetuk kembali tongkatnya ke lautan, maka tertutuplah kembali lautan itu. Sedang Fir'aun berada di tengah-tengah lautan, maka tenggelamlah Fir'aun bersama kaumnya dan bala tentaranya. Maka hal ini disyukuri oleh Nabi Musa alaihissalam pada tanggal 10 Muharram itu dengan melaksanakan ibadah puasa. Pahala puasa ini ialah dapat menggugurkan dosa 1 tahun yang lalu. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Qatadah, anna Rasulullah sallallahu su'ila an siyami yaumi Asyura faqala yukaffaru sanatal madiyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa pada hari Asyura. Maka beliau menjawab, ia dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, maka amaliyah ataupun syariat yang nanti bisa kita laksanakan pada bulan Muharram adalah berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Itu kalau menurut catatan kalender, di beberapa kalender itu jatuh pada hari Kamis tanggal 25 Juni bulan ini. Tapi kalau di kalender ini tanggal satunya tanggal 17 yang di masjid kita ini, ya dah, nanti ikuti kalender yang ramai saja. Karena puasa ini juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka Rasulullah SAW berniat untuk menyelisihi mereka dengan menambahkan puasa pada tanggal 9-nya. Nah, ini sebab Rasulullah menganjurkan kita untuk melaksanakan puasa jangan pada tanggal 10 Muharramnya saja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in baqitu ila qailin ai sanatul qadimah la asumanat tasi'." Seandainya aku masih hidup sampai tahun yang akan datang, niscaya aku akan berpuasa pada hari ke-9. Nah, dari beberapa hadis di atas bahwa puasa Asyura dilakukan pada hari ke-10 di bulan Muharram. Hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun. Nah, puasa Asyura merupakan sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam kategori puasa sunnah tahunan. Jadi puasa sunnah tahunan ada puasa Asyura, ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ada puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu termasuk kategori puasa sunat tahunan, yang dengannya ketika kita melaksanakan puasa tersebut akan menghapuskan dosa kita 1 tahun yang sudah berlalu. Nah, jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran mengenai hadis ini adalah bahwa keutamaan puasa di bulan Muharram dapat menghapuskan dosa selama 1 tahun yang sudah berlalu. Kemudian sunnahnya puasa pada hari ke-10 di bulan Muharram, yakni yang disebut dengan puasa Asyura, karena ia adalah hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun. Kemudian puasa Asyura dapat menghapuskan dosa-dosa selain dosa yang besar, kemudian dosa setahun yang sudah berlalu. Kemudian disunnahkan pula
pada hari ke-9-nya yang disebut dengan Tasu'a. Di samping puasa pada hari ke-10 agar kiranya untuk menyelisihi daripada orang-orang Yahudi, agar tidak sama puasa kita seperti puasanya orang Yahudi. Nah, itulah beberapa kesunahan ataupun syariat yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan pada bulan Muharram nanti. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mengulang ataupun mengulas penyampaian pada minggu yang lalu bahwa tubuh kita ini mestilah untuk senantiasa juga disodakohi. Dengan kalimat-kalimat ataupun zikir-zikir yang sudah disyariatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagian-bagian tubuh kita mesti juga diberi sodakoh agar senantiasa Allah memberikan rahmat dan keridhaannya kepada kita. Nah, di antara sodakoh yang bisa kita lakukan adalah dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun dengan kalimat wala haula wala quwata illa billah, wala haula wala quwata illa billah, atau cukup setiap harinya bila mana kita katakanlah tidak sempat ataupun tidak bisa melaksanakannya, bisa kita melaksanakan ataupun menggantikannya dengan melaksanakan sholat sunat duha 2 rakaat. Nah, itu yang dijelaskan dalam hadis yang sudah disampaikan kemarin. Nah, sedikit lagi untuk memelihara takbir dan takbir serta menghitungnya dengan jari jemari. Nah, dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmizi diriwayatkan pula dengan sanad yang hasan melalui Yusairah, seorang sahabat wanita yang ikut berhijrah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahunna ayura'ina bitakbiri wa takdisi wa tahlili wa an yaqidna bil anamili fa innahunna mas'ulatun mustantiqatun. Bahwa Nabi SAW pernah memberitakan kepada mereka, kaum wanita, agar mereka memelihara bacaan takbir, Allahu Akbar, takdis. Takdis itu artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat subhanallah dan tahlil la ilaha illallah, dan hendaklah mereka menghitungnya dengan jari jemari mereka, karena sesungguhnya jari jemari mereka akan ditanyai dan disuruh menjawab nantinya ketika pada hari kiamat. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah maka fungsi dari jari jemari kita itu bisa untuk digunakan berzikir, diajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ruas jari kita ini apa manfaatnya? Rupanya bisa untuk membantu kita berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, kalau hitungan ini
Satu kali jalan hitungannya 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang jempol kok 2, 3 sebetulnya. Ya, satunya yang di bagian perut ini. Nah, jadi 15 kali 2. Jadi semuanya 30. Kalau hitungan zikir kita kan 33, tambah lagi 3. 1, 2, 1, 2, 3. Jadi tidak ada alasan lagi, wah lupa bawa tasbih nih. Jadi lupalah zikir, doa salah zikir ya nak. Nah, jadi bisa dimanfaatkan untuk berzikir. Kalau dulu ya di zaman Rasulullah itu belum ada namanya tasbih seperti sekarang ini. Sekarang sudah ada yang digital ya nak. Mereka melaksanakan zikir itu menghitungnya dengan biji kurma. Dikumpulkan subhanallah 1, subhanallah 2, subhanallah 3 ya, atau pakai batu kerikil. Nah, jadi boleh sekarang ini ya dengan kecanggihan teknologi, ada yang digital, ada yang biasa itu yang manual ya. Silakan dipergunakan untuk kita menghitung supaya ingat akan jumlah zikir yang sudah kita ucapkan. Kemudian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidut tasbiha wa fi riwayatin biyaminihi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan tangan kanannya. Jadi menghitungnya itu sebaiknya dengan tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Sunnahnya dengan tangan kanan. Boleh pakai tangan kiri kalau tangan kanannya luko kan. Iya, tinggalan ya. Nah, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dalam menjalankan aktivitas ibadah sehari-hari, dan mudah-mudahan nanti ketika masuk tahun yang baru kita semuanya mengisi lembaran-lembaran baru dengan sebanyak-banyaknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat yang lainnya untuk bisa kita kerjakan akhir nanti bulan Zulhijjah selepas sholat asar kita membaca doa akhir tahun. Kemudian awal tahunnya adalah sehabis sholat maghrib kita membaca doa awal tahun. Mudah-mudahan akhir tahun yang sudah kita lewati bersama menjadi keberkahan, dan awal tahunnya nanti pula mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mungkin sebelum diakhiri ada yang mau ditanya atau sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Mari sama-sama kita tutup, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinikmati. Bismillah.